Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinsepta Pratiwi sebagai moderator dari jalannya podcast yang akan kita lakukan hari ini. Saya di sini sudah kedatangan tamu yang akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya prosa. Silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Putri. Perkenalkan saya Anastasia Kusuma Wardani. Baik, kita kan di sini ingin membahas tentang unsur pembangun dari suatu karya prosa. Iya. Bisa kalian jelaskan terlebih dahulu unsur pembangun dari sebuah karya prosa itu seperti apa? Unsur pembangun di sini kan ada dua, yaitu unsur pembangun dari dalam dan unsur pembangun dari luar. Nah, unsur pembangun dari dalam itu disebut intrinsik, sedangkan unsur pembangun dari luar itu disebut ekstrinsik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu sendiri ada 7. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam latar, yang ketujuh itu amanat. Nah, untuk unsur ekstrinsik sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tadi kan memang sudah dijelaskan oleh teman saya ini, yaitu ada unsur intrinsik membangun dari dalam. Sedangkan saya di sini membahas unsur ekstrinsik yang membangun dari luar. Maksud dari luar ini, unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah karya prosa. Ada hubungannya karya prosa atau karya sastra dengan biografi pengarang, dengan pikiran pengarang, hubungan karya sastra dengan kemasyarakatan, serta hubungan karya sastra dengan psikologi pengarang. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, unsurnya itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu sebagai Pembangun dari dalam dan ekstrinsik itu membangun dari luar. Baik, saya mengerti tentang unsur membangun tersebut. Nah, kemudian kalian tadi sudah memberitahu saya ada salah satu cerpen yang berjudul Tata Jenjang tak pernah datang sendirian. itu karya dari siapa? Dudi Widianto. Tahun 2023. 2023. Nah, bagaimana sih implementasi dari unsur pembangun prosa tersebut yang tadi dari dua tadi ke cerpen yang kalian sebutkan tersebut? Di sini kita akan membahas cerpen yang berjudul Tetesan Hujan Tak pernah datang sendirian. Nah, di sini itu kan kalau diimplementasikan ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang pertama itu kan ada tema. Nah, tema itu ide pokok atau pandangan pengarang untuk yang dituangkan ke dalam sebuah cerita. Jadi ide pokok dari keseluruhan cerita itu. Mbak Nasya bisa lebih keras lagi kalau. Oh, baik. Jadi ide pokok dari cerpen yang kami analisis itu mengenai unsur intrinsik tentang tema. Nah, tema itu kan ide pokok atau pembahasan yang dipikirkan oleh seorang pengarang yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, ide pokok ini sendiri itu bisa berupa luka, budaya, tema-tema seperti itu. Nah, jika diimplementasikan ke dalam cerpen yang kita bawakan itu temanya tentang luka. Nah, maksud di sini tuh luka karena kehilangan seseorang yang berarti. Kehilangannya itu karena kejadian perampokan yang menewaskan anak dan istrinya seperti itu. Baik, tadi unsur intrinsik salah satunya tema sudah dijelaskan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri merupakan orang-orang atau gambaran-gambaran dari pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita. Kemudian penokohan adalah watak yang diberikan kepada tokoh tersebut. Dalam cerpen Tata Jenjang tak pernah datang sendirian ini ada dua tokoh. Yang pertamanya adalah tokoh aku. Tokoh aku memiliki penokohan, yaitu mungkin saya bisa menebak atau bisa membuat persepsi kalau tokoh aku ini merupakan seorang ibu. Iya, jadi dengan penokohannya itu keibuan, peduli, sayang dengan anaknya. Sabar ya, Mas. Iya, dengan merawat tokoh kamu yang dilanda depresi karena kehilangan dua orang tadi. Oh, jadi yang kehilangan itu anaknya? Iya. Ya, anaknya dari tokoh sih Aku. Terus kemudian ada lagi tokoh kamu. Tokoh kamu ini memang dia bisa dikatakan penyayang, sehingga dia waktu ketika kehilangan, dia memang sangat tertekan, depresi. Sehingga dalam tokoh aku ketika menghadapi tokoh kamu pun harus memang ekstra sabar. Jadi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan kalau temanya itu yang dibawa adalah tema kehilangan atau luka. Iya. Kemudian untuk tokoh penokohnya sendiri itu ada dua tokoh, yaitu aku dan kamu. Aku ini bisa dipersepsikan sebagai ibu. Iya. Kemudian untuk tokoh kamu ini adalah sang anak yang kehilangan. Iya. Anak laki-laki lebih tepatnya ya. Anak laki-laki yang kehilangan istri dan anaknya. Iya. Terima kasih. Lalu untuk berikutnya yaitu ada Latar dan alur. Untuk latar sendiri itu kan tempat terjadinya sebuah peristiwa itu. Nah, latar itu ada 3. Yang pertama itu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana.
Nah, di sini nih latar waktu ini bisa diprediksikan menurut kami itu waktu pagi hari, karena di situ ada kata sarapan waktu makan itu. Iya, Sarapan itu kan pagi hari. Identik dengan pagi hari. Iya. Nah, lalu untuk latar tempatnya itu berada di rumah, karena kebanyakan itu terjadi di kamar. Seorang tokoh kamu ini itu lebih mengurung diri di dalam kamar. Jadi kan Apakah itu sudah masuk dalam fase dia depresi? sudah. Sudah. Dari awal itu memang sudah ceritanya itu dia sudah depresi karena kehilangan sosok anak dan istrinya itu. Nah, untuk latar suasana sendiri itu sedih, mengharukan karena tokoh kamu ini tuh kehilangan dua orang yang sangat berarti di hidupnya seperti itu. Selanjutnya ada alur. Alur ini kan merupakan jalannya sebuah cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, serta alur campuran. Di dalam cerpen ini pengarang menggunakan atau lebih memfokuskan alur campuran. Soalnya di dalam cerpen ini terdapat alur maju, di mana rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir, yaitu peristiwa ketika awal mula penyebab atau tokoh kamu ini depresi. Kemudian alur mundurnya ketika tokoh aku menceritakan atau adanya sebuah flashback lah, ketika terjadinya perampokan yang menewaskan anak dan istrinya dari tokoh kamu. Iya, jadi seperti itu. Jadi untuk alur dan latar tadi saya menyimpulkan bahwa latar yang digunakan itu lebih mendominasi di kamar untuk latar tempatnya. Iya, Kemudian untuk latar waktu itu lebih mendominasi di pagi hari. Kemudian untuk alur sendiri itu menggunakan alur campuran, di mana alur yang pertama itu adalah alur apa tadi? Alur maju. Yaitu peristiwa yang sudah terjadi itu yang mengakibatkan tokoh kamu sampai depresi. Oh, seperti itu. Kemudian yang mundurnya Alur mundur. Dan itu ketika aku menceritakan kembali kejadian kronologi dari perampokan. Baik, tadi sudah membahas tentang alur, latar, kemudian tema dan juga penokohan. Nah, kemudian ada sekitar 3 lagi ya tadi. Ada gaya bahasa, sudut pandang sama amanat. Iya. Boleh dijelaskan untuk gaya bahasanya sendiri itu seperti apa dari cerpen yang sudah disebutkan tadi? Sebelumnya di sini saya sendiri akan membahas mengenai gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Nah, gaya bahasa itu yaitu gaya yang digunakan oleh pengarang untuk menuangkan idenya ke dalam sebuah tulisan itu agar kesannya itu seperti karya yang memiliki kesan estetis seperti itu. Jadi terlihat indah. Nah, untuk jika diterapkan ke dalam cerpen yang kita analisis, yaitu seperti gaya bahasa itu ada majas. Nah, yang pertama yaitu ada majas asosiasi, yaitu menyamakan hal yang berbeda. Oh, berarti hal yang berbeda dianggap sama? Iya, dianggap sama. Nah, untuk contoh teksnya sendiri itu ada dedaunan pohon angsana di pojok halaman rumah kita mendadak mengkilat hijau keemasan seperti habis mandi. Nah, itu kan kayak mengkilat hijau keemasan itu kan akibat basah kan terkena air hujan. Nah, di sini tuh ditulis mengkilat hijau keemasan itu seperti estetis. Jadi menambah kesan yang mewah gitulah, meskipun hanya terkena air hujan. Nah, untuk selanjutnya yaitu majas personifikasi, yaitu majas yang menyamakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, seperti contoh teksnya itu, nasinya menempel di kedua sarung gulingnya membentuk barisan mirip telur semut rangrang. Nah, di sini kan nasi itu benda mati, sedangkan telur semut rangrang itu kan benda hidup. Nah, jadi teks di sini itu kayak menyamakan antara benda mati dengan benda hidup. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu, meskipun itu dianggap sederhana. Seperti contoh teksnya itu, kamu paling suka melihat butiran gerimis yang terperangkap dalam liukan tepi daun gelombang cinta milikmu. Nah, butiran gerimis itu kan sederhana sih ya, hanya gerimis, hujan datang, seperti itu. Nah, tetapi di sini ditambahi dengan kalimat liukan tepi daun gelombang cinta milikmu. Nah, di sini tuh kayak melebih-lebihkan sesuatu walaupun hanya seperti gerimis. Seperti terkesan lebay seperti ya, itu lebay. Ya. Kemudian untuk sudut pandang Dalam cerpen Tetes Hujan memang tak pernah datang sendirian ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu ketika sudut pandang orang pertama tokoh aku ini menjelaskan tentang apa yang dialaminya, bagaimana kesabarannya menghadapi tokoh kamu, bagaimana depresi tertekannya. Jadi ini menceritakan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Menggunakan sudut pandang orang pertama. Iya. Untuk amanatnya, untuk amanat itu kan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca itu sendiri. Ya, betul. Nah, seperti yang saya tangkap dari cerpen ini tuh itu kan tentang kehilangan ya.
Nah, jadi itu kita itu harus ikhlas dalam menghadapi segala hal. Di sini kan kehilangannya itu kehilangan seorang anak dan istri. Dia itu meninggal karena perampokan. Nah, pesan yang didapat itu kita itu harus berhati-hati, harus waspada terhadap mara bahaya apapun seperti perampokan atau apa. Kejahatan yang di Ya, luar kejahatan di luar itu kan kita tidak bisa memprediksi gitu kan. Jadi kita itu harus hati-hati. Nah, untuk mengenai kehilangannya sendiri itu kita itu harus ikhlas agar kita yang ditinggalkan itu juga merasa tenang, tidak depresi. Yang meninggal pun juga merasa tenang kalau yang hidup belum ikhlas ya. Benar-benar. Istilahnya kan lebih kayak menerima takdir. Iya, menerima takdir. Seperti itu. Benar, seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai unsur intrinsik dari prosa yang kalian bawakan tadi, yaitu tetes hujan tak pernah datang sendirian. Ya. Lalu untuk unsur ekstrinsiknya sendiri, yaitu unsur yang dari luar karya prosa tersebut, Ya, seperti hubungan psikologis, hubungan pemasyarakatan, kemudian hubungan biografi dan pemikiran. Mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing hubungan tersebut itu seperti apa? Tasya dulu Mbak. Ya. Di sini saya akan membahas itu mengenai Mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya. Di sini saya membahas hubungan karya sastra dengan biografi pengarang. Nah, kita kan tidak tahu spesifik dari karakteristik seorang tokoh Dodi Widianto ini ya, bagaimana Penulisnya ya, ya. pengarangnya. Nah, menurut apa yang saya dapatkan setelah membaca cerpen ini, setelah menganalisis cerpen ini tuh cerpen ini kan mengangkat tema luka ya. Tema luka. Jadi mungkin di saat Dodi Widianto membuat cerpen ini, dia itu lagi dalam keadaan seperti sedang dalam keadaan dalam masalah seperti itu. Mungkin dia melihat dari fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi itu temanya itu seperti gelap, luka seperti itulah. Kehilangan ya. Kehilangan. Temanya kan tentang kehilangan. Jadi mungkin Dodi Widianto ini merasa kesepian terhadap di sekitarnya beliau seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang hubungan karya sastra dengan kemasyarakatan. Nah, di sini tuh kemasyarakatannya itu tidak terlalu nampak, tidak terlalu muncul karena kan hanya di dalam sebuah keluarga ya. Hanya hubungan seorang ibu dan anak yang kehilangan dua istri dan anaknya seperti itu. Jadi mungkin untuk yang hubungan karya sastra dengan kemasyarakatan itu tidak terlalu terlihat. Oke. Kemudian untuk hubungan psikologis dan pikiran pengarang itu seperti apa? Yang pertama ini adalah kondisi atau psikologis pengarang. Di sini tuh di dalam cerpen terlihat bahwa bisa saja pengarang ini yaitu Dodi Widianto pada saat menulis cerpen dia sedang berada di bawah tekanan. Jadi ketika dia memberikan penokohan atau suasana di dalam cerpen tersebut, seperti tokoh kamu ini sangat berada di bawah tekanan ketika ia harus sabar dan memahami tokoh aku. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi ketika tokoh aku ini mengibaratkan bahwa dua guling ini, memeluk mesra dua guling itu berimajinasi kalau guling tersebut merupakan anak dan istrinya. Mungkinkah dia itu sudah gila atau seperti ya mungkin karena imajinasinya yang terlalu lebih, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi kondisi hubungan karya sastra dengan pikiran. Mungkin sudah disampaikan dengan biografi pengarang tadi, bisa saja karena Dodi membuat karya cerpen ini berdasarkan pengalaman atau memang keadaan atau kondisi batinnya yang sedang tekanan, kan bisa jadi pengarang itu menuangkan ke dalam bentuk cerpen yang berisikan tema, kondisi, suasana dan sebagainya itu dengan hal-hal yang berbau dengan kesedihan. Jadi seperti itu. Mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Iya. Oke. Baik, saya mengerti mengenai unsur ekstrinsik yang kalian jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan mengenai unsur pembangun prosa yang terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang diimplementasikan langsung ke dalam karya prosa dari Dodi Widianto tahun 2023, yaitu Tetes Hujan yang Tak Pernah Datang Sendirian. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Saya, moderator, izin memohon maaf apabila terdapat perkataan atau tindakan yang jelek di mata para tamu saya ataupun penonton yang menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.